Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aidayani dari PAIK, dari kelompok 3A Kapita Selekta Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang jurnal kami yang berjudul dengan Upaya Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Masa Pandemi. Pembahasan saya kali ini meliputi memahami pengertian karakteristik, faktor penghambat pembentukan karakteristik peserta didik, dan upaya guru dalam pembentukan karakteristik masa pandemi. Yang pertama, pengertian karakteristik. Karakter adalah watak atau akhlak seseorang yang diperoleh internalisasi dengan lingkungannya. Karakter seseorang bisa dikatakan baik apabila didasarkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa karakter merupakan watak atau tabiat seseorang berupa sifat-sifat kejiwaan dan akhlak atau budi pekerti yang berbeda antar individu satu dengan lainnya. Pendidikan karakter mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter membentuk dan mengembangkan potensi siswa agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku sesuai dengan falsafah Pancasila. Yang kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dan yang terakhir, fungsi penyaring. Pendidikan karakter memilah budaya bangsa sendiri dengan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, pembentukan karakter bangsa ini harus melibatkan sinergitas ketiga komponen pendidikan, antara lain pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011 mencatat terdapat 18 karakter yang harus diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Namun, realitanya saat ini, membentuk karakter peserta didik tidaklah mudah. Perlu dukungan dari semua pihak. Pembentukan karakter peserta didik tidak bisa berjalan secara instan. Perlu dibiasakan, perlu kesabaran, dan yang lebih penting adalah komitmen bersama untuk membangun budaya karakter yang baik pada peserta didik. Faktor-faktor yang melatar belakangi rusaknya mental dan kepribadian peserta didik. Beberapa ahli menggolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 5, yaitu insting atau naluri, adat atau kebiasaan, kehendak atau kemauan, suara batin atau suara hati, dan yang terakhir keturunan. Sedangkan pada faktor eksternal terdiri dari pendidikan dan lingkungan. Upaya guru dalam pembentukan karakter. Sesuai dengan fungsinya, guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, melainkan harus melakukan tindakan mendidik, apalagi dalam era pandemi seperti ini, yang penuh dengan berbagai orientasi. Guru harus bisa menjadi fasilitator dan manajer yang baik, agar dapat membawa peserta didik menjadi agen masa depan. Metode yang digunakan guru dalam membentuk karakter siswa dalam masa pandemi ini adalah 1. Pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai sebuah cara atau metode yang dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk membiasakan anak didik berbuat, bertindak, berperilaku dengan baik dan benar. Yang kedua, keteladanan. Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik yang lain. Yang ketiga, metode simulasi. Simulasi artinya suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Yang keempat, metode bercerita. Metode bercerita adalah proses penyampaian materi dengan cara bercerita secara lisan, dengan tujuan supaya lebih mudah untuk ditangkap lawan bicara kita.
Yang kelima, metode diskusi. Diskusi diartikan sebagai proses bertukar pikiran antara dua orang atau lebih tentang suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu dan bisa menghasilkan suatu kesimpulan dan jalan keluar dari masalah tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang upaya guru dalam membentuk karakter peserta didik masa pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.